Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera, serta cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Berkenan saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Salam. Tema ibadah Minggu Paskah keempat ini yakni gerak Sang Gembala menata kehidupan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Lebih dari itu, Sang Gembala rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti hal batu yang dibuang oleh tukang bangunan, Ia telah menjadi batu penjuru di mana domba-domba diarahkan sedemikian rupa menuju tempat yang berumput hijau dan berair tenang. Sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan.
Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 23 bersahutan.
Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah datang tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Iman kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar identitas maupun kedudukan, melainkan praktik hidup secara nyata, yakni bagaimana kita bisa meneladan Kristus, Sang Gembala Agung, menggembalakan kehidupan yang dipercayakan Tuhan melalui cinta dan kasih yang sungguh-sungguh. Demikianlah kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya. Sudahkah kita mewujudkannya? Waktu hening sejenak. Cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 42 bait 1 dan 2. Kumohon pengampunan Tuhan. Segala
Inilah berita anugerah dari Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkenan memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan. Tuhan kau gembala kami, bait 1 dan 4. Nanti bait yang keempat dinyanyikan dengan berdiri. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang berkenan memelihara kami, menuntun kami ke air yang tenang dan tempat pengembalaan yang berumput hijau. Bahkan Engkau berkenan menyelamatkan kami dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Ya, kami domba-domba milik Tuhan. Oleh sebab itu, ya Allah, berkenan Engkau menerima ucapan syukur kami oleh karena pemeliharaanmu
sebagai gembala yang sejati. Bahkan lebih daripada itu, ya Tuhan, Engkau sudah berkenan mengorbankan nyawamu bagi keselamatan kami, domba-dombamu yang seringkali binal dan liar ini. Seraya memohon dan mengharap tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam hidup kami supaya kami boleh menjadi domba-domba gembalaan yang baik. Kami berdoa bagi domba-dombamu yang saat ini belum bisa bersama-sama berkumpul beribadah. Mereka yang sedang dalam perjalanan Tuhan tuntun. Mereka yang sedang dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Mereka yang sedang larut dalam kesedihan dan duka cita, Tuhan hibur, Tuhan beri pengharapan. Mereka yang sakit, seperti Ibu Karsiem, juga Ibu Pariem Karyo Kardi, Mbah Sami, dan saudara-saudara kami yang lain, termasuk saudara kami Ripka Natalia yang beberapa saat lalu juga dirawat di Rumah Sakit Klinik Pratama Yakum Panti Rahayu. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Gembala yang agung boleh senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, kami menjadi sembuh. Dan bukankah Engkau Tuhan, dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib, di mana kami beroleh kesembuhan yang sungguh oleh Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Dan kami pun menyerahkan kehidupan kami semua domba-domba milik Tuhan di Pepandan Keropak ini. Tuhan berkati. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Dan peliharalah kehidupan kami. Berkatilah sawah ladang kami. Berkatilah ternak kami. Dan berkatilah juga penghidupan kami, supaya kami boleh senantiasa menjadi gembala yang terpelihara dengan baik dan bahkan boleh menjadi sarana berkat bagi domba-domba yang lain. Kami serahkan pemeliharaan iman domba-dombamu di Pepandan Keropak ke dalam tangan kuasa Tuhan. Melalui majelis gereja Tuhan yang Tuhan tunjuk, Tuhan pimpin, Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan, menggembalakan mereka. Biarlah dengan penuh kesabaran, penuh cinta dan kasih dan penuh hikmat boleh mengembalakan kami semua domba-dombamu di tempat ini. Dan kami pun juga menyerahkan domba-domba yang lain dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Tuhan tolong supaya kami semua domba gembalaan Tuhan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa boleh terjaga dan terpelihara kehidupannya. Karena kami percaya di balik semua itu Tuhan adalah gembala yang baik bagi semua domba tanpa terkecuali. Terlebih kami domba-domba milik Tuhan. Kami sadar akan kenakalan kami, ketidaktaatan kami, keliaran kami sebagai domba di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Dan biarlah melalui ibadah ini kami pun dimampukan untuk boleh berperan sebagai gembala bagi domba-domba yang lain yang Tuhan percayakan kepada kami untuk boleh kami rawat, kami pelihara,
dan juga boleh kami selamatkan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala sejati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan pada Allah yang kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan PKJ 170 bait kedua dan seterusnya. Terbitlah kini sang matahari. Seluruh sanubari yang bernyanyi menyambut pagi dengan ceria, kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata, kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan saya hantarkan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas semua berkat yang senantiasa kami terima dari hari ke hari sampai saat ini Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kesehatan, keselamatan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Dan pada siang hari Tuhan, kami jemaat-Mu di Pepantan Keropak ini berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan karena rasa syukur kami Tuhan. Dan pada siang ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan untuk pembangunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini Tuhan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Dan siang ini Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami bersatu persatu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Mari Tuhan bersabda melalui Bapak Pendeta Agung Jatmiko, dan kami siap mendengarkan, sehingga firman itu berguna bagi kami dan bagi orang lain. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah siang hari Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Kita akan memperhatikannya dengan membacanya bersahutan. Demikian sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak tuwin para sedherek ingkang kinasih wonten patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kados ingkang sampun kaaturaken wonten ing ngajeng bilih tema pangibadah ing dinten menika inggih menika gerak Sang Gembala menata kehidupan. Bapak Ibu menawi wonten pitakenan sinten pangon kang utama wonten ing gesang kita? Gusti Yesus. Awit wau pangandikanipun cetha nggih, ya aku iki pangon kang utama utawi akulah gembala yang baik.
Genia kok Gusti Yesus dipun wastani pangon kang utama. Awit Gusti Yesus kepareng ngorbanaken utawi masrahaken gesangipun kangge kayuwananing utawi kawilujenganing menda-menda kagunganipun. Persis ingkang dipun raosaken dening Rama Daud nalikanipun ngraosaken gesangipun menika ketriwal sarwa adrih lan geter awit dipun oyak-oyak badhe dipun sedani bala prajuritipun Saul. Boten wonten tanpa kantha lan kanthi Bapak Ibu ijenan teng ora-ora samun. Mongko ingkang nguber menika gunggungipun kathah lan piranti sanjatanipun komplit. Wonten ing mriki Daud ngraosaken kados pundi gesangipun minangka mendanipun Gusti boten dipun tegakaken Gusti nanging tansah manggihaken panjurung pitulunganipun Gusti. Kados ingkang karaosaken ing gesangipun nalika ngetrapaken minangka pangen tumrap mendanipun. Daud menika rak pangen to Bapak Ibu. Nalika Saul nyuwun sewu. Nalika Samuel kepareng badhe manggihi nggih putra-putranipun sapa Bapak Daud? Lali aku. Madosi, endi anak-anakmu? Apa iki kabeh? Ana siji sing kok isih ana ing ora-ora samun. Lagi ngopo? Angon menda. Menika Daud. Lan wonten ing ngriku piyambakipun saestu pengpengan Bapak Ibu. Nalika wonten kewan galak ingkang badhe mangsa menda-mendanipun, Daud menika wantun anggenipun nglabui. Merga Daud mangertos bilih tanggel jawab kawilujenganipun menda kagunganipun boten sanes inggih wonten ing gesangipun. Daud meratitesaken kados pundi menda-menda menika pikantuk tedha ingkang cekap, toya ingkang cekap sampun ngantos kerapan punapa dene ngorong utawi ngelak. Persis kidunganipun Jabur kalih 23 kala wau. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku takkan kekurangan. Sebab kau besertaku nggih. Jadi nalikanipun Gusti Allah jumeneng minangka pangen tumrap kita, kita menika boten bakal kasoran kaluwen sangsara lan sak piturutipun.
Wonten ing mriki kita saged bundeli yen pandamel kita anggenipun nilakaken gesang minangka pangen boten sanes inggih pangen kados dene Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus minangka pangen kang utama, pangen ingkang kepareng ngetohaken samudayanipun kelebet nyawanipun piyambak murih menda-mendanipun sageta lestari wilujeng menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih minangka pangen Gusti Yesus menika wanuh tepang kalian menda-mendanipun setunggalan sanesipun. Satu persatu domba-dombanya dikenalnya dengan baik dan mengenal suaranya. Punapa mekaten tumraping kita minangka menda dateng pangen kita. Apa yo tenan awake dhewe wanuh karo Gusti Allah? Menawi kita mboten wanuh kalian Gusti Allah, Gusti Yesus, mbok menawi anggen kita menika melampah sok ngangge ngener marginipun utawi pikajengipun piyambak Bapak Ibu. Tak sawang kono kok suketi ijo-ijo. Ora ngerti ning kono ana kewane galak. Nek manut pangone gak ngono. Mesti digusah kono wae, aja rono ning kono ana bebaya. Nah, mila Bapak Ibu supados kita menika saged menapa? Nelakaken jejer minangka menda ingkang utama. Nah kan wau wonten pangen ingkang utama nggih. Sakmenika nggih menda ingkang utama. Ya mestine awake dhewe iki mirengaken punapa ingkang dados pangandikanipun Sang Pangen. Ora kok karepe dhewe. Mekaten ugi nalika kita menika nilakaken jejer minangka pangen. Bapak Ibu sedaya menika ing sak sisih menda sanesipun pangen. Ngengen gesang, gesange sapa? Ya uripe awake dhewe lan uripe tangga teparo kabeh ing sak kiwa tengen kita. Mula wonten ing ngriki kala Gusti Yesus ngendika, ada lagi domba-domba yang tidak berasal dari kandang ini dan aku harus menuntunnya. Nah, wonten ing ngriki kita saged sumerep menawi saestunipun tanggel jawab pagesangan klebet ngrimati mendo-mendo ingkang sanes kagungan kita menika ugi tanggel jawabing tiyang Kristen utawi tiyang pitados. Ora bisa lah karepmu, ora kenal wae kok. Wes monggo yen arep ngono. Mboten Bapak Ibu. Awit engko yen ana apa-apane awake dhewe sing cilaka, mesti dijaluki pertanggungjawaban. Perangan ingkang prasaja ya ora kudu ikut campur urusan orang boten. Ning yen ana wong tiba ning dalan mbok ditulungi. Yen ana beling ning ratan mbok disingkirke. Ora paling selewat kok aku ora bakal kena.
manipun ngoten. Menika perangan ingkang prasaja Bapak Ibu. Menawi kita sedaya menika mawang tanggel jawab pagesangan menika wonten ing pundak kita. Mila boten wonten setunggal kemawon tekliwer apa ing ngarsa kita, ngajeng kita menika tansah dados kawigatosan wonten ing gesang kita. Nah menika Bapak Ibu anggen kita kepareng badhe mranata gesang minangka pangen ingkang kala nggih menata kehidupan. Sepisan dados mendo ingkang utama. Kaping kalih dados pangen kang utama. Kaping 3 ngrimati mendo ing sakiwa tengen kita sanajan menika sanes mendo ingkang dados kagungan kita utawi mendo ingkang kedah dipun engen. Nah wonten ing mriki kita saestu ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun Gusti. Awit anggen kita saged ngetrepaken jejer minangka pangen mboten sanes awit Gusti sampun kepareng ngengen gesang kita ngantos anggenipun bilaeni sariranipun seda sangsara wonten ing salib lan ugi katangekaken wonten ing dinten ingkang kaping 3. Sedaya ingkang kula aturaken kala wau sampun dipun tindakaken dening rasulipun Petrus. Sewau piyambakipun menika dados mendo kuwi ya mendo sing nakal. Petrus niku wong sawangsul menika nyelaki Gusti, wah ora kenal aku. Gusti Yesus dirangket piyambakipun delik golek slamete dhewe. Nanging nalika pinanggih Gusti Yesus ya Petrus anake Yohanan apa kowe tresna karo aku? Menika Bapak Ibu, Petrus lajeng entek atine lan ratobat. Kepingin dadi mendo ingkang utama. Lan wonten ing mriki piyambakipun ugi ngeneraken jejer minangka pangen ingkang utama nalikanipun nyawang wonten tiyang ingkang lumpuh wiwit saking lair ingkang ngemis wonten ing gapuraning baiting Allah. Petrus lak ngendika to, emas saloka aku ora duwe, ning apa sing ana bakal tak wenehne. Atas asmane Gusti Yesus ngadeka mlaku. Menika Petrus. Piyambakipun ugi nelakaken paseksi bab Gusti Yesus menika. Murih para-para tiyang ingkang swaunipun gedhengi Gusti lan sakmangke ingkang kepareng badhe njeksani Petrus menika inggih kaparingan pawartos kayekten bab kawilujengan. Sinten to tuing kawilujengan menika? Mboten sanes Gusti Yesus Kristus. Ora ana sakliyane Gusti Yesus sing iso nelakaken kawilujengan. Nah, menika Bapak Ibu contoh ingkang trep anggenipun Petrus menika mranata lampahing gesang minangka sepisan mendo kang utama ugi pangen kang utama. Kados pundi tumraping kita? Punapa kita inggih kepareng bangun turut Gusti minangka mendo kang utama lan ugi ngeneraken gesang minangka pangen kang utama wonten ing gesang kita piyambak-piyambak, wonten ing brayat kita, wonten ing pasamuan, wonten ing masyarakat sak kiwa tengen kita.
dadosa mendo lan pangen kang utama. Gusti berkahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Sagunging pamuji syukur konco wonten ngarsa paduka. Nggih awit pangandika ingkang sampun kepareng kawula tampi kawula raosaken saestu dados tuing kegiatan tumraping gesang kawula minangka mendo-mendo kagungan paduka. Sepinten anggen paduka sampun kepareng ngereh ngupakara lan gulawentah gesang kawula ngantos mboten ngeman gesang lan sariranipun piyambak anggenipun kepareng mitulungi rahayu gesang kawula mendo-mendo kagungan paduka menika. Lan sakmangke Gusti kawula inggih ndodho tasih kathah mendo-mendo ingkang dereng saged nampi kawilujengan saking paduka. Mara paduka kepareng ngutus kawula lan mitulungi kawula. Anggenipun kepareng babar gesang minangka pangen kang utama badya tumrap mendo ingkang paduka pitayakaken wonten ing gesang kawula sepados kula gulawentah punapa dene mendo sanesipun ing sakjawining kandhang ingkang ugi dados tanggel jawab kawula. Srana katresnan ingkang sampun paduka babaraken kawula memuji sageta jagat menika manggenipun saged ingengon sami dene mitulungi setunggalan sanesipun lan kayuanan katentreman karaharjan sageta binabar nyata wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Wonten asma dalem Gusti Yesus Kristus sang pangen utama ingkang sampun kepareng memucal kawula ndedonga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Bapak Ibu kita nyanggemi gesang minangka pangen kang sejati srana repining kidung malah Jawa meneh ya. Repining kidung nyanyian kidung baru 221. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bait 1 dan 2. Bait 2 dinyanyikan berdiri. Monggo. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian Kidung Baru nomor 221 bait 3, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Harga